Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat pemirsa yang berbahagia, pada video ini saya akan menjelaskan dan membacakan materi kitab Matan Ghoyah wa Takrib tentang iddah, masa iddah dan rujuk. Sebelumnya mari kita mulai acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada penulis kitab ini, yaitu Syekh Qodhi Abu Suja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamir raj'ah. Pasal ini menerangkan tentang hukum rujuk. Rujuk adalah kembali. Maksudnya kembali menjadi suami istri setelah sebelumnya terjadinya talak atau cerai yang diinisiasi oleh suami. Nah, rujuk ini artinya hanya ada dalam proses perceraian yang kehendaknya dimulai dari suami, tidak sebaliknya. Kalau khulu atau cerai yang dimulai, yang diminta oleh istri itu tidak mengakibatkan adanya kesempatan untuk rujuk. Wa idza talaqa imra'atahu, apabila seseorang suami mentalak istrinya wahidatan dalam kali pertama, awisnataini atau kali kedua, falahu muroja'atuha, maka baginya berlaku kebolehan untuk kembali kepada istrinya. Malam tangkut, selaginya belum habis atau selagi belum habis iddatuha, masa iddahnya. Jadi kebolehan untuk rujuk atau kembali kepada istri bagi seorang suami yang pernah mentalak atau menceraikannya itu berlaku apabila masa iddah istrinya belum habis. Artinya setelah ditalak, istri memiliki masa iddah, dan di dalam masa iddah itu suami diperbolehkan untuk rujuk. Fa'in qaddat iddatuha, apabila masa iddahnya sudah habis, halal, maka halal bagi suami lahu bagi suami nikahuha, untuk menikah kembali dengan mantan istrinya, bi'aqdin, dengan akad jadi din yang baru. Apabila masa iddah istrinya sudah habis, maka suami tetap boleh kembali menjadi suami, kembali kepada istrinya, akan tetapi dengan akad nikah yang baru. Nah, bedanya bagaimana? Bedanya kalau masih dalam masa iddah, suami dan istri tidak perlu melaksanakan akad nikah baru. Cukup dengan pernyataan rujuk, yaitu kalau dalam bahasa Arab roja'tuki, saya kembali padamu. Dalam bahasa Indonesia, aku kembali padamu. Kembali dalam hal ini kembali menjadi suamimu lagi. Nah, pernyataan ini kalau dalam naskah-naskah kitab kuning, termasuk dalam kitab ini, tidak dipersyaratkan adanya saksi.
Tetapi dalam hukum positif Indonesia, dalam kompilasi hukum Islam disyaratkan adanya saksi dan dicatatkan ke kantor urusan agama. Caranya bagaimana? Caranya berikrar di depan penghulu atau pencatat nikah di KUA, atau mengundang pencatat nikah ke rumah untuk menyatakan rujuk, dan dengan itu maka kembalilah status sebagai suami istri. Jadi tidak beda dengan apabila masa iddahnya sudah habis, maka suami itu perlu mengucapkan angkah tuka wa zawajtuka, saya nikah akan nikah baru, artinya wali dari calon istrinya mengucapkan ijab, saya nikahkan dan saya jodohkan kamu dengan anak saya atau dengan saudara saya ini, namanya siapa disebutkan, kemudian mas kawinnya disebutkan, dan juga suami menjawab saya terima nikahnya dan seterusnya dengan mas kawin tersebut. Nah, kemudian harus disaksikan oleh 2 orang saksi sebagaimana nikahnya dulu. Jadi ada 2 orang saksi, ada wali dari calon istri, ada ijab kabul, ada suami dan istri di situ. Kalau rujuk tidak perlu ada wali, nah itu bedanya. Tidak perlu juga ada mas kawin, itu bedanya. Saya lanjutkan. Watakunu ma'ahu ala ma baqiya minat tolak, dan bagi suami tersebut yang menikah dengan akad baru karena masa iddahnya sudah habis, berlaku sisa masa bilangan talak yang belum dijatuhkan. Jadi apabila pertama kali talak, kemudian masa iddahnya habis, kemudian nikah dengan akad yang baru, maka setelah itu suami ini memiliki jatah talak sisa dari talak sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya 1 berarti masih ada 2 yang bisa dirujuk, tinggal 1, seperti itu. Jadi nikah baru itu hukumnya sama dengan rujuk dalam hal sisa bilangan talak. Fa'in tolaqoha salasan, apabila seorang suami mentalak ketiga kalinya, 1 kali rujuk, 2 kali talak kedua dijatuhkan, lalu rujuk lagi, lalu talak lagi yang ketiga kalinya, lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsati syara'it, maka bagi suami ini tidak boleh rujuk lagi kepada istrinya, tidak boleh kembali lagi kepada istrinya baik melalui rujuk maupun nikah baru, kecuali apabila memenuhi 5 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, inqidha'u iddatiha, habisnya masa iddah istri tersebut. Jadi istri yang ditalak ketiga kalinya ini masa iddahnya sudah habis minhu dari suami. Wa tazwijuha bi ghairihi, syarat yang kedua adalah istri sudah menikah dengan laki-laki lain. Nah, jadi tidak boleh sudah talak ketiga balik lagi, baik dengan mekanisme rujuk maupun dengan mekanisme akad nikah baru, itu sama-sama tidak boleh. Bolehnya itu apabila yang pertama masa iddah istrinya sudah habis, misalnya talak bulan Januari, nah ini istrinya itu masih produktif bulan April, nah itu masa iddahnya sudah habis. Wataswijuha, nah setelah masa iddahnya habis, si istri ini mantan istri ini kemudian sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, bukan dengan suami yang sudah mentalaknya 3 kali.
Wadukhuluha biha, dan suami yang baru ini sudah bersetubuh dengan istri yang pernah ditalak mantannya dulu 3 kali. Jadi syaratnya ada 5. Tadi yang pertama sudah habis masa idahnya, yang kedua sudah menikah, yang ketiga sudah berhubungan seks. Wa isobatuha, dan maksudnya ini menegaskan sudah benar-benar berhubungan seks, sudah bertemu kelamin. Wa bainunatuha, dan sudah mentalak bain istrinya. Jadi suami keduanya ini syarat keempat, sudah mentalak bain. Talak bain itu apa? Talak yang tidak bisa dirujuk. Berarti apa? Bisa talak 3 kali, bisa pula talak karena istrinya yang minta atau khulu. Nah, itu namanya talak bain. Talak bain ada 2, bain kubro dan bain sughro. Nah, bain sughro itu talak bain talak yang terjadi karena permintaan istri sehingga tidak ada rujuknya. Yang kedua, talak yang sudah 3 kali, itu namanya talak bain. Artinya istri ini dengan suami kedua itu bisa, kemungkinannya bisa dia sudah pernah menggugat cerai suami keduanya, bisa juga sudah ditalak 3 kali. Nah, itu syarat keempat. Wang itu iddatiha minhu, dan sudah habis masa idahnya dengan suami keduanya ini. Nah, jadi kalau dihitung itu cukup lama. Misal tadi ditalak suami pertamanya Januari, habis masa idahnya misalnya April, dia menikah laginya Juli. Habis itu dia talak 3 kali oleh suami keduanya ini setahun berikutnya. Nah, baru bisa menikah lagi dengan mantan suaminya yang dulu itu. Artinya apa? Artinya tidak semudah itu mempermainkan istri. Tidak boleh bagi seorang suami memperlakukan istri semaunya, talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk, seolah-olah istri itu adalah barang mainan, objek mainan yang bisa dibuat seperti benda, seperti bola. Diambil, dilempar, diambil, dilempar, seperti baju, dipakai, dilepas, dipakai, dilepas, sampai tidak ada batasnya. Nah, inilah yang direvolusi atau diubah oleh Islam dari praktek Arab jahiliyah yang sebelumnya tidak ada batasan untuk berapa kali talak, berapa kali rujuk, karena bebas. Islam melakukan perubahan dengan membatasi hanya 2 yang boleh kembali atau boleh rujuk. Selebihnya boleh, tapi dengan syarat yang berat. Nah, dengan proses seperti ini, maka suami diharapkan sangat menjaga, sangat mengendalikan nafsunya, untuk sangat mengendalikan perilakunya sehingga menghargai dan menghormati istri. Dia juga dihukum untuk merasakan sakit hati karena tahu bahwa istri yang mungkin masih dia cintai dan dia ingin kembali itu, dia sudah menikah dengan laki-laki lain, sudah berhubungan seks dengan laki-laki lain. Yang artinya suami ini kalau benar masih cinta, dia harus menahan cemburu. Nah, jadi tidak mudah. Demikian masalah rujuk. Selanjutnya saya akan membaca bagian tentang masa idah. Nah, berapa sih masa idah? Kalau tadi kita bicarakan masa idahnya harus sudah habis, baru boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, memangnya berapa masa idah? Berapa lama begitu? Nah, ini kita lanjutkan. Faslun fi ahkamil iddati wa anwa'il muqtadah. Pasal ini membicarakan tentang hukum-hukum iddah dan juga jenis-jenis perempuan yang menjalani masa iddah. Wal muqtadatu ala durbaini. Perempuan yang menjalani masa iddah itu ada 2 jenis atau 2 macam. Mutawaffa anha wa ghairi mutawaffa anha. Yang pertama, mutawaffa anha adalah perempuan yang menjalani masa iddah karena meninggal suaminya. Wa ghairi mutawaffa anha, yang kedua adalah
orang yang menjalani masa iddah bukan karena ditinggal mati suaminya. Fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli. Perempuan yang ditinggal mati suaminya apabila sedang dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dengan selesai kehamilannya. Selesai itu apa artinya? Bisa karena melahirkan, bisa pula karena keguguran. Biwad'il hamli, bukan hanya wiladah yang melahirkan, tetapi juga bisa keguguran. Wa in kanat hailan fa'iddatuha arba'ata ashhurin wa 'ashron. Arba'ata ashhurin wa 'ashron. Apabila seorang yang ditinggal atau janda yang ditinggal mati suaminya ini tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan itu kalau ini bulan Hijriah ya, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Jadi kalau 4 bulan ya kira-kira 118 hari. Nah, ditambah 10 hari berarti 128 hari. Itu bisa dibulatkan kalau 30 semua berarti 130 hari. Itu masa iddah perempuan tidak hamil yang ditinggal mati. Maka kalau sudah selesai masa iddahnya ini, dia boleh menikah lagi. Kemudian wa khairul mutawaffa anha, adapun perempuan yang bukan ditinggal mati suaminya, in kanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli. Apabila ia dalam keadaan hamil, maka iddahnya sama dengan janda ditinggal mati, yaitu apa? Sampai dengan selesai kehamilannya. Wa in kanat hailan wa hiya min zawatil haidi fa'iddatuha salasatu quru'in wa hiyal adhar. Apabila perempuan yang menjalani masa iddah ini bukan karena ditinggal mati, melainkan karena ditalak, dan ia adalah seorang yang masih produktif secara biologis, dalam arti masih haid, masih biasa haid, belum menopause, maka masa iddahnya adalah 3 sirkel suci dan haid. Satu circle haid biasanya ini berbeda-beda ya, tapi rata-rata 1 bulan itu seorang perempuan dia menjalani 1 circle haid dan suci. Haid seminggu atau 7 hari, sucinya 23 hari. Nah, tetapi tidak semuanya begitu, karena ada juga yang masa sucinya lebih cepat, hanya 15 hari, 16 hari, haidnya misalnya 7 hari. Kalau circle-nya seperti itu, siklusnya seperti itu, maka lebih cepat. Dalam arti haidnya 7 hari, sucinya 15 hari, berarti 1 quru itu hanya 22 hari. Kali 3 berarti 66 hari. Nah, wa in kanat shaghiratan, dan apabila seorang janda yang menjalani masa haid itu adalah masih kecil, dalam arti dia belum pernah haid, asiatan atau sudah menopause, fa'iddatuha salasatu ashhur, maka iddah bagi dia adalah 3 bulan. 3 bulan karena mereka ini belum pernah haid atau sudah tidak haid lagi. Wal mutallaqatu qabla dukhuli. Adapun perempuan yang ditalak sebelum sempat bersetubuh dengan suaminya, qabla dukhuli biha la iddata alaihima, maka tidak ada masa iddah yang berlaku bagi dia. Sahabat sekalian, pentingnya masa iddah di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah masa untuk memastikan isi rahimnya ada janinnya atau tidak. Nah, pertanyaannya, kalau masa modern seperti sekarang tidak usah menunggu 3 bulan sudah diketahui dengan tes pack, dengan USG. Apa pentingnya
apa pentingnya masa idah. Nah, yang kedua pentingnya masa idah adalah kalau idahnya itu karena talak, maka itu adalah masa untuk rekonsiliasi, masa untuk kontemplasi atau merenungi juga. Merenungi baik terutama bagi suami, apakah keputusan saya menceraikan itu sudah benar atau salah. Nah, suami diberi kesempatan untuk berpikir ulang, untuk merenungi dia akan kembali atau akan menceraikan dengan final. Bagi istri, sebenarnya dalam banyak kitab kuning tidak disyaratkan rujuk itu dengan persetujuan istri. Tetapi di Indonesia karena hukum mengatur bahwa rujuk itu harus dengan persetujuan istri, istri juga punya masa untuk merenungi. Selain merenungi bisa juga untuk berdialog untuk membicarakan, merefleksikan ya, membicarakan bagaimana setelah berpisah, setelah tidak jadi suami istri. Bisa jadi seorang suami atau seorang istri itu merasa kehilangan, merasa patah hati. Nah, terutama suaminya ini, karena talak itu adalah inisiatifnya dari suami. Ketika dia tidak lagi sebagai suami istri, kemudian berpisah rumah, dia baru merasakan betapa dia rindu, betapa dia merasa istrinya itu penting baginya. Kemarin ketika dia mentalak itu dalam suasana yang kurang berpikir panjang. Nah, maka masa idah ini disediakan untuk mengkoreksi keputusan yang diambil dengan pikiran yang mungkin belum matang. Nah, ini adalah kebijaksanaan Islam sehingga cerai itu tidak frontal, tidak langsung jadi, tapi diberi masa untuk transisi untuk benar-benar memastikan bahwa kalau dia mau cerai ya itu sudah melewati masa idah, sudah dilewati masa kesendiriannya, masa yang berbeda dari ketika masih suami istri. Nah, bila ternyata sebenarnya saya sangat cinta istri saya mau kembali saja. Dan istri juga sebenarnya saya juga masih mencintai suami. Jadi kalau dia ngajak rujuk saya mau. Misalnya seperti itu. Jadi mempermudah juga kembali agar tidak mengulang akad nikah yang baru, karena akad nikah yang baru syaratnya lebih besar, lebih berat. Adapun bagi perempuan yang idahnya itu karena meninggal, maka masa ini bisa digunakan untuk masa transisi sebelum menjalani kehidupan, sebelum membuat keputusan selanjutnya apakah dia akan menikah lagi atau mau bagaimana. Juga untuk masa berkabung masa untuk merasakan kehilangan belahan hatinya yang biasanya bersama kemudian tidak ada, itu tidak langsung menerima pinangan laki-laki lain. Nah, maka di dalam masa idah itu seorang mantan istri yang ditalak suaminya, dia dilarang untuk menerima pinangan dari laki-laki lain karena pada masa itu ada kemungkinan mereka akan rujuk. Nah, bagi yang sudah ditinggal suaminya, maka boleh dipinang secara samaran, secara tersamar dengan bahasa-bahasa yang tidak lugas. Misalnya ada orang baru ditinggal meninggal, sebulan kemudian ada laki-laki yang ketemu dengan seorang laki-laki, saling kenalan. Nah, laki-laki yang baru ini boleh menyampaikan pinangan hanya secara isyarat. Itu belum boleh terang-terangan, yang artinya itu semacam isyarat bahwa saya menunggu kamu, saya mencintai kamu, kalau kamu idahnya sudah habis bisa ada harapan untuk menikah dengan dia. Jadi bisa dipertimbangkan, tetapi belum masanya untuk menerima atau menolak, karena
hanya boleh melalui sindiran, belum masanya boleh menerima. Kalau menolak mungkin boleh-boleh saja ya. Nah, itu adalah pembahasan tentang rujuk dan iddah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk selain untuk pengetahuan, juga untuk mengambil keputusan, bisa juga untuk bahan belajar dan mengajar dengan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.